Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan kami dari mahasiswa Universitas PGRI Madiun, Program Studi Pendidikan Akuntansi. Saya Wanda Sasmita dan rekan saya nanti Linanda Elsa Dilaina serta Ade Nuria akan menyampaikan video presentasi mengenai praktek pembukuan sederhana untuk unit usaha BUMDes Industri. Simak videonya ya. Tahap awal, transaksi yang timbul dari usaha industri. Tahap awal sebelum menyusun laporan keuangan, dilakukannya pencatatan transaksi bisnis secara teratur. Transaksi bisnis merupakan kejadian ekonomis dari suatu perusahaan yang secara langsung mempengaruhi kondisi keuangan maupun hasil operasi perusahaan tersebut. Setiap transaksi dalam perusahaan merupakan informasi awal yang harus dicatat, sehingga nantinya dapat menghasilkan laporan keuangan. Nah, berikut ini adalah transaksi usaha BUMDes selama 1 bulan. Yang pertama yaitu transaksi tanggal 1 Maret 2018. Transaksinya hibah desa. Masuk ke buku kas umum, buku kas harian, buku modal sejumlah 5 juta. Hibah dari desa peralatan dengan umur ekonomis 5 tahun tanpa nilai residu, masuk ke buku inventaris, buku modal sejumlah 5 juta. Hibah dari desa mesin jahit dengan umur ekonomis 5 tahun tanpa nilai residu, masuk ke buku inventaris serta buku modal sejumlah 10 juta. Transaksi yang kedua, yaitu pada tanggal 2 Maret 2018, diberi pinjaman dari bank, masuk ke buku kas umum, buku bank, buku hutang bank, sejumlah 10 juta. Transaksi yang ketiga, pada tanggal 2 Maret 2018, membeli bahan baku kain kaos 100 meter sejumlah Rp10.000, dibayar tunai, masuk ke buku kas umum, buku kas harian, buku persediaan bahan baku sejumlah 10 juta. Next, transaksi yang selanjutnya yaitu tanggal 3 Maret 2018 membeli bahan penolong tunai benang 20 roll sejumlah Rp20.000. Masuk ke buku kas umum, buku kas harian, buku persediaan bahan penolong, totalnya Rp1 juta. Pada tanggal 10 Maret 2018 membayar karyawan produksi tunai, masuk ke buku kas umum, buku kas harian, buku biaya produksi sejumlah Rp500.000. Pada tanggal 12 Maret 2018, membayar listrik, air, dan telepon untuk produksi, masuk ke buku kas umum, buku kas harian pembantu, serta buku biaya produksi sejumlah Rp120.000. Transaksi yang selanjutnya yaitu transaksi tanggal 12 Maret 2018, mengolah bahan baku dan bahan penolong untuk membuat 230 kaos. Membutuhkan kain kaos 80 meter, yaitu sejumlah Rp10.000, serta benang 10 roll sejumlah Rp20.000. Membutuhkan biaya tenaga kerja produksi sejumlah Rp500.000, biaya overhead pabrik yang dibebankan sejumlah Rp120.000, yaitu meliputi biaya listrik, air, dan telepon. Nah, transaksi ini masuk ke buku persediaan bahan baku, buku persediaan bahan penolong, buku barang dalam proses. Total semuanya tadi yaitu Rp1.620.000. Pada tanggal 12 Maret lagi 2018 membeli kain kaos secara kredit. Masuk ke buku hutang usaha, buku persediaan bahan baku sejumlah Rp9.337.500. Selanjutnya yaitu transaksi tanggal 25 Maret 2018. Produk jadi berupa 230 kaos polos. Masuk ke buku barang dalam proses, buku barang jadi, biaya mesin, masuk ke buku kas umum, buku kas harian, buku biaya non produksi sejumlah Rp100.000. Selanjutnya yaitu tanggal 23 Maret 2018, penjualan kaos polos sejumlah 5. Nah, per bijinya yaitu Rp25.000 kepada Ali secara kredit. Masuk ke buku barang jadi, kedua buku penjualan barang kredit, ketiga buku piutang. Nah, totalnya 5 tadi Rp125.000. Yang tanggal 27 Maret lagi 2018, konsinyasi ke toko Mirota 206 kaos polos, per kaosnya Rp25.000. Masuk ke buku konsinyasi, buku persediaan barang jadi. Nah, totalnya Rp5.150.000. Pada tanggal 31 Desember 2018, membayar karyawan tetap, masuk ke buku kas umum, buku kas harian, buku biaya non produksi sejumlah Rp250.000. Transaksi 31 Desember lagi, barang konsinyasi di toko Mirota terjual tunai 197 kaos polos, per kaosnya Rp25.000. Masuk ke buku kas umum, buku kas harian, buku penjualan tunai, dan buku konsinyasi. Totalnya semua Rp4.925.000. Transaksi tanggal 31 Maret 2018, piutang dari konsumen Ali dibayar. Nah, ini masuk ke buku kas umum, buku kas harian, buku penjualan kredit sejumlah Rp125.000.
Pada tanggal 31 Maret lagi, retur dari Mirota kaos sebanyak 9 unit. Nah, masuk ke buku konsinyasi buku persediaan barang jadi sejumlah 63.391,3. Next, yang selanjutnya yaitu tahap kedua, transaksi timbul pada usaha industri kemudian dibukukan. Setelah proses pencatatan transaksi dalam perusahaan, langkah selanjutnya adalah transaksi tersebut dibukukan oleh bagian akuntansi dengan membuat buku pencatatan. Nah, berikut ini adalah penyelesaiannya. Nah, berikut ini adalah tabel buku kas umum. Pada transaksi tanggal 1 bulan 3 2018, keterangannya yaitu hibah desa masuk ke debit sejumlah 10 juta, sisa saldonya 5 juta. Pada tanggal 1 lagi, bulan 3 2018, keterangannya pinjaman bank, sisa saldonya 15 juta. Pada tanggal 2 bulan 3 2019, membeli bahan baku tipe A 100 meter, per meternya 10.000, masuk ke kredit sejumlah 1 juta, sisa saldonya 14 juta, diperoleh dari 1 juta dikurangi saldo sebelumnya 15 juta. Nah, transaksi yang selanjutnya yaitu transaksi tanggal 3 bulan 3 2018, membeli bahan penolong, benang biru 10 roll, per rollnya 20.000, benang merah 10 roll, per rollnya 20.000, masuk ke kredit sejumlah 400.000, sisa saldonya 13.600.000. Transaksi tanggal 10 bulan 3 2018, membayar karyawan produksi sejumlah 500.000 masuk ke kredit, sisa saldonya tinggal 13.100.000. Pada tanggal 12 bulan 3 2018, membayar listrik, air, dan telepon sejumlah 120.000, sisa saldonya tinggal 12.880.000. Tanggal 31 bulan 3 2018, membayar karyawan tetap sejumlah 280.000, sisa saldonya 12.630.000. Nah, transaksi tanggal 31 lagi bulan 3 2018, penjualan ke Mirota sejumlah 197 kaos polos, per kaosnya yaitu 25.000, masuk ke debit 4.925.000, sisa saldonya 17.555.000. Pada tanggal 31 bulan 3 2018, membayar piutang Ali 5 kaos polos, per kaosnya 25.000, debit 125.000, sisa saldonya 17.680.000. Yang selanjutnya yaitu masuk ke buku kas harian. Tanggal 1 bulan 3 2018, keterangannya hibah desa, saldonya 5 juta. Yang kedua yaitu membeli bahan baku tipe A 100 meter, per meternya 10.000, yaitu masuk ke kredit, sisa saldonya 4 juta. Yang ketiga, transaksi tanggal 3 bulan 3 2015, membeli bahan baku penolong, benang 20 roll, per rollnya 20.000, sejumlah kredit 400.000, sisa saldonya tinggal 3.600. Transaksi yang nomor 4 yaitu pada tanggal 10 bulan 3 2018, membayar karyawan produksi yaitu sejumlah 500.000, sisa saldonya tinggal 3.100.000. Selanjutnya, transaksi tanggal 12 bulan 3 2015, membayar listrik, air, dan telepon, masuk ke kredit sejumlah 120.000, sisa saldonya tinggal 2.980.000. Transaksi yang selanjutnya yaitu tanggal 25 bulan 3 2015, biaya bensin sejumlah 100.000, sisa saldonya tinggal 2.880.000. Transaksi yang selanjutnya tanggal 31 bulan 3 2015, membayar karyawan tetap sejumlah 250.000 masuk ke kredit, sisa saldonya 2.630.000. Transaksi nomor 8 pada tanggal 31 bulan 3 2018, penjualan ke Mirota 197 kaos polos, per kaosnya 25.000, debitnya masuk ke debit 4.925.000, sisa saldonya tinggal 7.555.000. Transaksi nomor 9 yaitu pada tanggal 31 lagi bulan 3 2015, yaitu pembayaran piutang Ali kaos biru sejumlah 25.000. Nah, masuk ke debit 125.000, sisa saldonya tinggal 7.680.000. Next, yang selanjutnya yaitu masuk ke buku pembantu bank. Nah, yang masuk ke buku ini adalah transaksi tanggal 2 bulan 3 2018,
uraiannya mendapat pinjaman bank masuk ke penerimaan sejumlah 10 juta, sisa saldonya 10 juta. Selanjutnya lagi yaitu masuk ke buku persediaan bahan baku. Nah, ini yang masuk ke transaksi ini yaitu tanggal 2 bulan 3 2018, uraiannya pembelian kain kaos, jumlah barangnya 100 meter, harga satuannya 10.000, penerimaannya 1 juta, sisa saldonya 1 juta. Tanggal 5 bulan 3 2018, uraiannya pemakaian, jumlah barangnya 80 meter, harga satuannya 10.000, pengeluarannya 800.000, sisa saldonya tinggal 200.000. Nomor 3 yaitu transaksi tanggal 12 bulan 3 2018, uraiannya kain kaos, jumlah barangnya 100 meter, harga satuannya 9.337,50. Penerimaannya sejumlah 9.337,50 juga. Sisa saldonya tinggal 9.537. Masuk ke buku biaya produksi. Yang masuk ke buku biaya produksi yaitu transaksi tanggal 10 bulan 3 2018. Keterangannya biaya karyawan produksi sejumlah 500.000, lalu untuk tanggal 12 bulan 3 2018 uraiannya biaya listrik air telepon sejumlah 120.000, totalnya jadi semua 620.000. Next yang selanjutnya yaitu biaya masuk ke buku biaya non produksi. Yang masuk ke buku ini yaitu transaksi tanggal 25 bulan 3 2018, uraiannya biaya bensin sejumlah 100.000, tanggal 31 bulan 3 2015, yaitu uraiannya biaya karyawan tetap sejumlah 250.000, jadi totalnya 350.000. Next, yang selanjutnya yaitu masuk ke buku persediaan bahan penolong. Nah, transaksi yang masuk ke buku ini yaitu transaksi pada tanggal 3 bulan 3 2018, yaitu uraiannya pembelian benang, jumlah barangnya 20 roll, harga satuannya 20.000, pembelian 400.000, pemakaiannya kosong, saldonya 400.000. Selanjutnya yaitu transaksi tanggal 5 bulan 3 2018, yaitu uraiannya pemakaian, jumlah barangnya 10 roll, harga satuannya 20.000, pemakaiannya 200.000, sisa saldonya tinggal 200.000. Baik, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Linanda Elsa. Selanjutnya, buku inventaris nomor 1 tanggal 1 bulan 3 tahun 2018, uraiannya peralatan dan mesin jahit, peralatan dan harga 5 juta, mesin jahit 10.000. Buku barang dalam proses nomor 1 tanggal 5 bulan 3 tahun 2018, uraiannya pemakaian, menerima 1 juta, saldo akhirnya 1 juta, kain kaos, jumlah barangnya 80 meter, harga satuannya 10.000, benang, jumlah barangnya 10 roll, harga satuan 20.000, BTKL, menerima 500.000, saldo akhirnya jadi 1.500.000, dari 1 juta ditambah 500.000, BOP dibebankan 120, saldo akhirnya 1.620.000, dari 1.500.000 ditambahkan 120.000. Nomor 2, tanggal 25 bulan 3 tahun 2018, uraian 230 kaos, jumlah barangnya 80 meter, harga satuannya 10.000, mengeluarkan 1 juta. Kain kaos, jumlah barangnya 10 roll, harga satuannya 20.000, mengeluarkan 500. Saldonya 620, dari 1 juta 620 dikurangi 1 juta, jadi 620, BTKL-nya 120, saldonya jadi 120, dari 620 dikurangi 500, BOP dibebankan 0, 120 dikurangi 120, hasilnya 0. Selanjutnya, buku penjualan tunai nomor 1 tanggal 31 bulan 3 tahun 2015, uraian penjualan konsinyasi toko Mirota, jumlah barang kaos polos, jumlahnya 197, harga satuan 25.000, jumlahnya 4.925, dari 25.000 dikali 197. Buku penjualan kredit nomor 1 tanggal 27 bulan 3 tahun 2015, nama barangnya penjualan konsumen Alkaus polos, jumlah barang per paknya 5, harga satuannya 25, totalnya 125, dari 25.000 dikali 5. Buku piutang usaha nomor 1 tanggal 27 bulan 3 tahun 2015, uraian penjualan konsumen Alkaus polos bertambah 125, saldo akhirnya 125.000. Nomor 2 tanggal 31 bulan 3 tahun 2015, uraian dibayar konsumen Alkaus polos berkurang 125.000, saldo akhirnya 0. Buku hutang bank nomor 1 tanggal 2 bulan 3 tahun 2018, uraian hutang bank pemasukannya 10 juta, pengeluarannya kosong, saldo akhirnya 10 juta.
Buku hutang usaha nomor 1 tanggal 10 bulan 3 tahun 2015, uraian hutang usaha, pemasukannya 9.337.500, pengeluarannya kosong, saldo akhirnya 9.337.500. Buku persediaan barang jadi kaos polos nomor 1 tanggal 25 bulan 3 tahun 2015, uraian menerima kaos polos dengan jumlah 230, harga pokok kaos satuan 7.043,49, debitnya 1.620 dari harga pokok kaos satuan dikalikan jumlah. Nomor 2 tanggal 27 bulan 3 tahun 2018, uraian terjual kaos polos jumlahnya min 5, harga pokok kaos satuan 7.043,49 rupiah, debitnya 35.217,45 rupiah, dikurangkan hasilnya dari harga satuan kaos, harga pokok kaos satuan dikalikan jumlah. Nomor 3 tanggal 31 bulan 3 tahun 2015, uraian kaos polos jumlahnya negatif 206, harga pokok kaos satuannya 7.043,49 rupiah, debitnya 1.450.958,94 rupiah, dikurangkan. Nomor 4 tanggal 31 bulan 3 tahun 2015, uraian dikembalikan jumlahnya 9, harga pokok satuannya 7.043,49 rupiah, debitnya 63.391,41 rupiah. Sisa barangnya jumlah 28, harga pokok kaos satuan 7.043,49, debitnya 197.217.039 rupiah. Buku konsinyasi toko Mirota nomor 1 tanggal 27 bulan 3 tahun 2018, uraiannya konsinyasi 206 kaos polos, jumlahnya 206, harga jual satuannya 25.000. Nomor 2 tanggal 31 bulan 3 tahun 2018, uraian terjual jumlahnya min 197, harga jual satuan 25.000. Nomor 3 tanggal 31 bulan 3 tahun 2018, uraian retur jumlahnya min 9, harga jual satuan 25.000. Buku modal nomor 1 tanggal 1 bulan 3 tahun 2018, uraian hibah desa sebesar 5 juta, hibah peralatan 5 juta, hibah desa mesin jahit 10 juta. Total modal 20 juta dari hibah desa, hibah peralatan, hibah desa mesin jahit dijumlahkan. Selanjutnya, tahap ketiga membuat laporan keuangan. Laporan keuangan terdiri dari laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan. Selanjutnya, laporan laba rugi. Pada usaha konveksi Danu, laporan laba rugi untuk periode berakhir Maret 2018, pendapatan atau penjualan tunai ditambah kredit. Pendapatan usahanya Rp5.050.000, HPP-nya dikurangkan Rp1.042.782,61, laba kotornya Rp3.627.217,39, beban non produksi Rp350.000, beban penyusutan peralatan Rp83.000, beban penyusutan mesin Rp166.000. Jumlah bebannya Rp599.000, laba bersih 31 Maret 2018 Rp3.028.217,39. Laporan posisi keuangan. Usaha konveksi Danu, laporan posisi keuangan untuk periode berakhir Maret 2018, asetnya terdiri dari kas Rp7.680.000, bank Rp10 juta, persediaan bahan baku Rp9.537.500, persediaan bahan penolong Rp200.000, persediaan bahan jadi Rp197.217,39. Total aset lancarnya Rp27.614.717,39, peralatan 5 juta, akumulasi depresiasi peralatan 80 dikurangi 83.000, mesin jahitnya 10 juta, akumulasi depresiasi mesin jahit dikurangi 166.000. Total aset tetap Rp14.751.000, total asetnya Rp42.365.717,39. Liabilitasnya hutang usaha 10 juta, hutang bank Rp9.337.500, total liabilitas Rp19.337.500. Ekuitas modal Rp23.028.217,39, total ekuitas
3.028.217,39, total liabilitas dan ekuitas Rp42.365.717,39. Keterangannya, akumulasi depresiasi peralatan dari 5 juta dibagi 5 tahun dibagi 12 bulan. Untuk akumulasi depresiasi mesin, 10 juta dibagi 5 tahun dibagi 12 bulan. Selanjutnya, tahap awal transaksi yang timbul dari unit usaha simpan pinjam BUMDes. Nomor 1, tanggal 1 Januari 2018, transaksinya sebanyak 250 orang anggota koperasi menyerahkan simpanan broker per orang Rp600.000. Dimasukkan ke buku kas umum, buku kas harian, buku simpanan pokok dengan jumlah 150 juta. Nomor 2, tanggal 4 bulan 1 2018, transaksinya membeli peralatan kantor di toko Sentosa secara kredit dengan umur ekonomis 5 tahun tanpa nilai residu. Dimasukkan ke buku kas peralatan, buku hutang usaha 10 juta. Nomor 3, tanggal 7 bulan 1 tahun 2018, transaksi membayar biaya bensin tunai. Dimasukkan ke buku kas umum, buku kas harian, dan buku beban dengan total 500.000. Nomor 4, tanggal 8 bulan 1 tahun 2018, transaksi sebanyak 250 orang menyetor uang 50.000 per orang sebagai simpanan wajib. Dimasukkan ke buku kas umum, buku kas harian, buku simpanan wajib dengan jumlah 12.500.000. Nomor 5, tanggal 9 bulan 1 tahun 2018, transaksi koperasi memperoleh kredit usaha dari Bank Rakyat Indonesia dengan tingkat bunga 1,5%. Dimasukkan ke buku kas umum, buku kas pembantu bank, dan buku utang bank dengan jumlah 50 juta. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Adi Nuria Finka Yuliana. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Linanda Elsa. Nah, transaksi selanjutnya tanggal 10 Januari 2018, sejumlah anggota simpan pinjam menyimpan uangnya di koperasi sebagai simpanan sukarela sebesar 5 juta. Nah, transaksi ini akan dicatat di buku kas umum, buku kas harian, dan buku simpanan sukarela. Selanjutnya tanggal 12 Januari 2018, koperasi memberikan pinjaman uang kepada anggota 3 dengan tingkat bunga sebesar 3,5% sebanyak 100 juta. Nah, untuk transaksi ini akan dicatat di buku kas umum, buku kas harian, dan buku piutang anggota. Selanjutnya tanggal 14 Januari 2018, membayar beban listrik, air, dan telepon sejumlah 200.000. Akan dicatat di buku kas umum, buku kas harian, dan buku biaya. Selanjutnya tanggal 31 Januari 2018, anggota 3 yang meminjam uang pada unit simpan pinjam membayar angsuran pokok dan bunga pinjaman sebesar 13.500.000, di mana 10 juta merupakan angsuran pokok pinjaman dan sebesar 3.500.000 merupakan bayar bunga pinjaman. Transaksi ini akan dicatat di buku kas umum, buku kas harian, dan buku piutang anggota dan buku pendapatan. Selanjutnya tanggal 31 Januari 2018, SHU yang dibagikan kepada anggota sebesar 1.800.000. Transaksi ini akan dicatat di buku kas umum, buku kas harian, dan buku SHU. Transaksi terakhir tanggal 31 Januari 2018, biaya penyusutan peralatan umur ekonomis 5 tahun tanpa nilai sisa. Jadi untuk akumulasi depresiasinya sebesar 166.000. Transaksi ini akan dicatat di buku inventaris dan buku biaya. Baik, selanjutnya tahapan kedua yaitu transaksi yang timbul dari perusahaan unit usaha simpan pinjam BUMDes kemudian dibukukan. Baik, yang pertama buku kas umum. Yang pertama tanggal 1 Januari 2018, uraiannya setoran simpanan pokok dicatat di penerimaan sebesar 150 juta, saldo 150 juta. Lalu tanggal 7 Januari uraiannya membeli perlengkapan dicatat di pengeluaran sebesar 500.000, saldonya tinggal 149.500.000. Lalu tanggal 8 Januari uraiannya setoran simpanan wajib dicatat di penerimaan sebesar 12.500.000, lalu saldonya bertambah menjadi 162 juta. Lalu tanggal 9 Januari 2018, uraian kredit dari BRI dicatat di penerimaan sebesar 50 juta, saldonya menjadi 212 juta. Lalu tanggal 10 Januari
uraiannya setoran simpanan sukarela dicatat di penerimaan sebesar 5 juta, lalu saldonya bertambah menjadi 217 juta. Lalu tanggal 12 Januari 2018, uraian pemberian pinjaman kepada anggota dicatat di pengeluaran sebesar 100 juta, lalu saldonya tinggal 117 juta. Lalu tanggal 14 Januari 2018, membayar listrik, air, dan telepon dicatat di pengeluaran sebesar 200.000, lalu saldonya tinggal 116.800.000. Lalu tanggal 31 Januari, angsuran pokok dan bunga dicatat di penerimaan sebesar 13.500.000, saldonya bertambah menjadi 130.300.000. Lalu yang terakhir tanggal 31 Januari 2018, pembagian SHU kepada anggota dicatat di pengeluaran sebesar 1.800.000, saldonya menjadi 128.500.000. Selanjutnya yaitu buku kas harian. Tanggal 1 Januari, setoran simpanan pokok dicatat di penerimaan sebesar 150 juta, saldonya 150 juta. Lalu tanggal 7 Januari, membeli perlengkapan dicatat di pengeluaran sebesar 500.000, saldonya berkurang menjadi 149.500. Lalu tanggal 8 Januari, setoran simpanan wajib dicatat di penerimaan sebesar 12.500, saldonya menjadi 162 juta. Lalu tanggal 10 Januari, setoran simpanan sukarela dicatat di penerimaan sebesar 5 juta, saldonya bertambah menjadi 167 juta. Lalu tanggal 12 Januari, pemberian pinjaman kepada anggota dicatat di pengeluaran sebesar 100 juta, jadi saldonya berkurang menjadi 67 juta. Lalu tanggal 14 Januari, membayar listrik, air, dan telepon dicatat di pengeluaran sebesar 200.000, saldonya menjadi 66.800.000. Lalu tanggal 31 Januari, angsuran pokok dan bunga dicatat di sebelah penerimaan sebesar 13.500, saldonya bertambah menjadi 80.300.000. Lalu yang terakhir tanggal 31 Januari, pembagian SHU kepada anggota dicatat di pengeluaran sebesar 1.800.000, jadi saldonya tinggal 78.500.000. Selanjutnya buku pembantu bank tanggal 9 Januari, kredit dari BRI dicatat di penerimaan 50 juta, saldonya 50 juta. Lalu buku simpanan pokok tanggal 1 Januari, uraiannya setoran simpanan pokok dicatat di penerimaan sebesar 150 juta, saldonya 150 juta. Lalu buku simpanan wajib tanggal 8 Januari 2018, uraiannya setoran simpanan wajib dicatat di penerimaan sebesar 12.500.000, jadi saldonya 12.500.000. Lalu selanjutnya buku simpanan sukarela tanggal 10 Januari 2018, uraian setoran simpanan sukarela dicatat di penerimaan sebesar 5 juta, jadi saldonya 5 juta. Baik, selanjutnya yaitu buku inventaris. Yang pertama tanggal 4 Januari 2018, nama barangnya peralatan, jumlah barangnya 1, satuannya 10 juta, total 10 juta. Lalu yang kedua tanggal 31 Januari 2018, akumulasi depresiasi satuannya 166.000, totalnya berkurang menjadi 9.834.000. Lalu yang selanjutnya buku hutang usaha. Tanggal 4 Januari 2018, nama barangnya peralatan, jumlah barangnya 1, satuannya 10 juta, total 10 juta. Lalu buku hutang bank. Tanggal 9 Januari, uraiannya kredit dari BRI dicatat di penerimaan sebesar 50 juta, jadi saldonya 50 juta. Lalu buku piutang anggota 3, yang pertama tanggal 12 Januari, uraiannya pemberian pinjaman kepada anggota dicatat di penerimaan sebesar 100 juta, saldonya 100 juta. Lalu tanggal 31 Januari 2018, angsuran pokok dicatat di pengeluaran sebesar 10 juta, jadi saldonya berkurang menjadi 90 juta. Selanjutnya buku pendapatan bunga tanggal 31 Januari, uraiannya pendapatan bunga pinjaman totalnya 3.500.000. Lalu untuk buku beban tanggal 7 Januari 2018, uraiannya beban bensin totalnya 500.000. Lalu yang kedua tanggal 14 Januari 2018,
Untuk uraiannya, beban listrik, air, dan telepon totalnya 200.000. Jadi total untuk buku beban yaitu 700.000. Lalu yang terakhir, buku SHU tanggal 31 Januari 2018, uraiannya pembagian SHU kepada anggota untuk totalnya 1.800.000. Baik, untuk tahap ketiga yaitu membuat laporan keuangan. Nah, yang pertama ada laporan laba rugi. Untuk kopnya, Koperasi Simpan Pinjam Tirta Mulya, laporan laba rugi periode 31 Januari 2018. Pendapatan sejumlah 3.500.000, untuk total pendapatannya 3.500.000. Lalu beban-beban, yang pertama ada beban bensin sejumlah 500.000, lalu beban listrik, air, dan telepon sejumlah 200.000. Selanjutnya beban depresiasi peralatan sejumlah 166.000. Lalu untuk total bebannya yaitu sebesar 866.000. Lalu SHU 31 Januari 2018 sejumlah 2.634.000 yang diperoleh dari total pendapatan dikurangi dengan jumlah beban. Lalu untuk SHU yang dibagikan tadi sudah saya sebutkan sebesar 1.800.000. Lalu SHU yang belum dibagikan yaitu sebesar 834.000 yang diperoleh dari SHU 31 Januari 2018 sejumlah 2.634.000 dikurangi dengan SHU dibagikan sejumlah 1.800.000. Jadi hasilnya yaitu SHU yang belum dibagikan sebesar 834.000. Selanjutnya yaitu laporan posisi keuangan. Koperasi Simpan Pinjam Tirta Mulya, laporan posisi keuangan periode 31 Januari 2018. Yang pertama, aset terdiri dari aset lancar dan aset tetap. Untuk aset lancarnya sendiri terdiri dari kas sejumlah 78.500.000, lalu bank sejumlah 50 juta, dan piutang anggota sejumlah 90 juta. Jadi total aset lancarnya 218.500.000. Selanjutnya aset tetap terdiri dari peralatan sejumlah 10 juta dan akumulasi depresiasi peralatan sejumlah 166.000. Jadi untuk total aset tetapnya yaitu 9.834.000. Untuk total asetnya sendiri yaitu 228.334.000. Selanjutnya liabilitas terdiri dari utang usaha sejumlah 10 juta, lalu simpanan sukarela sebesar 5 juta, dan utang bank sejumlah 50 juta. Jadi untuk total liabilitasnya yaitu 65 juta. Selanjutnya ekuitas terdiri dari simpanan pokok sejumlah 150 juta, lalu simpanan wajib sejumlah 20.500.000, dan SHU yang belum dibagikan sebesar 834.000. Jadi untuk total ekuitasnya yaitu 163.334.000. Untuk total liabilitas dan ekuitas jadi 228.334.000. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.